Istilah negara dikenal pada abad ke-15. Banyak yang beranggapan bahwa negara sebagai identitas nasional bagi diri kita dan masyarakat luas. Profesor Sunarko berpendapat, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Menurut Profesor R. Joko Sutono, SH, negara dalam organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah kepemimpinan yang sama. Sedangkan menurut KBBI, negara adalah sekelompok organisasi atau sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, berdaulat, dan ditaati oleh rakyat. Menurut teori klasik, negara adalah suatu masyarakat yang sempurna, a perfect social, di mana masyarakat sempurna memiliki perlengkapan internal dan perlengkapan eksternal. Perlengkapan internal adalah mencakup adanya penghargaan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat, saling memahami, dan saling menghargai hak dan kewajiban. Sedangkan perlengkapan eksternal mencakup memahami diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat luas. Perbedaan dalam konsep permasyarakat hanya ada dalam konsepnya saja, dalam pendekatan saja. Namun, dalam arti teorinya memiliki tujuan yang sama. Teori klasik menjadi inspirasi lahirnya teori modern tentang negara, yang dimana pada akhirnya dikenal dengan istilah negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis adalah terjemahan dari kata rectors dan kata rule of law. Para ahli di daratan Eropa Barat sering menggunakan kata rectors, sedangkan tradisi Anglo-Saxon sering menggunakan kata rule of law. Dan di Indonesia, lazimnya menggunakan kata negara hukum. Gagasan negara hukum pertama kali disebutkan oleh para pendiri negara. Dan ada yang beranggapan bahwa kata tersebut berawal dari sidang BPUKN. Berbicara mengenai negara hukum, pasti memiliki gagasan, cita, atau ide negara hukum. Nah, cita negara hukum itu sendiri selain terkait dengan konsep restart dan the rule of law, juga berkaitan dengan konsep demokrasi. Demokrasi ini berasal dari dua kata, yakni nomos dan kratos. Nomos artinya norma dan kratos artinya kekuasaan. Dalam artian bahwa faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Prinsip negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sendiri itu ada 9. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 dianggap sebagai sumber dasar sebagai hukum positif. Indonesia juga dikenal sebagai negara hukum Pancasila. Kemudian yang kedua, ini ada kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka. Kemudian yang ketiga, ini ada prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, dalam artian bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang atau membedakan ras, gender, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang keempat ada
organ pembentuk undang-undang, di mana kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian yang kelima, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Nah, sistem presidensial ini adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat atau kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Kemudian yang keenam, ini ada kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain. Bebas di sini dalam artian bahwa tidak adanya campur tangan kekuasaan dari pihak lain atau tidak adanya campur tangan dari pihak kekuasaan ekstrayudisial, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945. Kemudian yang ketujuh, hukum bertujuan seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, bahwa tujuannya ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedelapan, ini nasional sistemnya, yakni sistem konstitusi. Sistem konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Nah, untuk menjamin tegaknya konstitusi, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Hal ini diwujudkan untuk merealisasikan cita-cita negara hukum itu sendiri, yakni sebagai hukum yang berkedudukan tinggi atau the supreme law of the land. Dan yang terakhir, ini adanya jaminan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Dalam Konstitusi tahun 1949 dan UUD 1950 dimasukkan pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tentang penghormatan, kemudian perlindungan hak asasi manusia ini penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Dasar yudiris bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ketiga, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Juga ada dalam UUDS tahun 1950 bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan tertera juga dalam bab 14 pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang 1945 bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian dan kesejahteraan. Negara hukum formal adalah negara yang mendapatkan pengesahan dari rakyat sehingga segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu dan harus berdasarkan pada undang-undang. Negara hukum formal dikecam banyak pihak karena mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang amat mencolok, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh pasif atau berlaku seperti penjaga malam, melainkan harus aktif melakukan upaya-upaya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Contoh tipe negara hukum ini adalah yang dikembangkan oleh ahli hukum Jerman Friedrich Julius. Nah, unsur-unsurnya ada 4. Yang pertama, ada pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang atau hukum tertulis. Yang keempat, pengadilan administrasi. Ciri dari negara hukum formal adalah yang pertama, negara tidak boleh ikut campur dalam bidang hal ekonomi. Rakyat yang dibebas aktifkan dalam pemerintahan sehingga status hubungan antara negara dengan rakyat bersifat aktif. Nah, yang kedua, negara hanya merupakan
Wasit saja apabila terdapat pelanggaran aturan di dalam permainan rakyat yang berkompetensi secara bebas. Nah, dan yang ketiga, mempunyai cara pandang terhadap hukum yang sempit dan sangat dipengaruhi oleh aliran liberalisme. Jadi, negara hukum formal atau yang disebut dengan negara undang-undang tidak menyentuh aspek-aspek dan nilai-nilai serta rasa keadilan dalam masyarakat. Kebenaran menurut tipe negara ini adalah kebenaran menurut undang-undang, bukan menurut hukum, nilai, dan rasa keadilan. Konsep negara hukum material ini berarti pemerintah itu memiliki kekuasaan untuk ikut campur dalam urusan masyarakat atau warga negaranya dengan dasar pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Teman-teman, dalam dekade abad ke-20 ini, konsep negara hukum itu lebih mengarah ke konsep negara hukum dalam arti material, dengan arah tujuan untuk memperluas peran pemerintah dalam tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Dan konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini atau di zaman ini itu memiliki beberapa ciri yang melekat dalam negara hukum atau stat. Pertama, itu adalah HAM terjamin oleh undang-undang. Nah, di negara hukum, HAM ini dilindungi dan dijamin oleh undang-undang atau hukum. Mengapa? Karena HAM adalah hak dasar kita sebagai manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan wajib kita hormati. Jadi, di mana ada pelanggaran terhadap HAM, ini harus ditindak secara tegas. Nah, dari sini kita tahu bahwa hukum itu berperan sebagai alat dalam upaya penegakan, kemudian perlindungan, dan pengakuan terhadap HAM. Bayangkan teman-teman, jika tidak ada hukum, maka berbagai pelanggaran HAM itu tidak dapat ditindak secara tegas. Dan jika suatu negara melakukan banyak pelanggaran HAM kemudian tidak ditindak secara tegas, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Nah, menurut teman-teman, bagaimana dengan negara kita? Yang kedua, itu ada supremasi hukum. Ini berarti di mana hukum itu dijadikan sebagai patokan atau pedoman hukum dalam berbagai bidang, atau bisa diartikan bahwa supremasi hukum itu adalah menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan posisi hukum seperti ini, itu menempatkan kita sebagai warga negara untuk taat, menghormati, serta melaksanakan berbagai macam peraturan yang berlaku dalam hukum tersebut. Ciri yang ketiga, itu ada pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepentingan umum. Nah, di negara hukum ini kekuasaan itu dibagi-bagi atau yang sering disebut dengan istilah trias politika. Nah, ini tuh bertujuan supaya kekuasaan itu tidak hanya bertumpuk pada satu tangan, sehingga tujuan bersama pun akan lebih maksimal untuk dicapai. Seperti di Indonesia, itu pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan secara vertikal dan juga secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal, ini pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintah. Kemudian, pembagian kekuasaan secara horizontal, nah itu pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga tertentu. Yang pertama, itu ada lembaga legislatif yang bertugas mengubah dan menetapkan undang-undang. Kemudian yang kedua, itu adalah lembaga eksekutif, itu bertugas untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga, itu adalah lembaga yudikatif yang bertugas untuk mengadili segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Yang keempat, itu ada kesamaan kedudukan di depan hukum. Nah, negara hukum ini menganggap bahwa seluruh warga negaranya itu memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum, baik itu rakyat biasa maupun pejabat. Itu tuh memiliki kedudukan yang sama gitu. Jadi ketika terjadi suatu pelanggaran, itu hukumannya didasarkan atas pelanggaran yang mereka perbuat, apakah itu termasuk pelanggaran berat atau termasuk pelanggaran ringan. Nah, di Indonesia sendiri, kesamaan kedudukan di depan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, seluruh warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, serta harus menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Kemudian ciri yang kelima, ada administrasi dalam perselisihan. Nah, perselisihan pasti akan terjadi dalam suatu negara. Di negara hukum itu didirikan sebuah peradilan administrasi yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang ada. Seperti di Indonesia sendiri, ya itu ada beberapa peradilan, seperti peradilan umum, peradilan
agama, kemudian peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, peradilan itu didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, seperti peradilan tata usaha negara itu untuk menyelesaikan perselisihan yang berhubungan dengan tata usaha negara. Kemudian peradilan militer itu peradilan yang difungsikan untuk menyelesaikan berbagai masalah atau perselisihan yang berhubungan dengan militer. Dan yang keenam yaitu memberikan kebebasan berpendapat, bertindak, dan berorganisasi. Nah, di negara hukum ini memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat, bertindak, dan berorganisasi selagi itu tidak menyalahi aturan yang ada. Jadi kebebasan berpendapat ini bertujuan untuk kemajuan bangsa itu sendiri, untuk kemajuan negara itu sendiri. Jadi kita juga dalam memberikan pendapat itu tidak boleh asal berpendapat, tapi harus disertai bukti dan alasan yang rasional. Nah, seperti di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat, bertindak, berorganisasi dan berserikat itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki kebebasan berpendapat, baik itu secara lisan ataupun tulisan, serta kebebasan dalam berorganisasi serta berserikat. Dan yang ketujuh yaitu pemilihan umum yang bebas. Nah, di negara hukum, pemilihan umum ini dilaksanakan atas dasar asas kebebasan, yang berarti memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun. Nah, seperti di Indonesia sendiri, setiap pemilihan umum itu tidak hanya dilaksanakan atas asas kebebasan saja, tapi ada yang dinamakan dengan asas langsung, umum, rahasia, kemudian jujur dan adil, atau yang sering kita kenal dengan asas luber dan jurdil. Terakhir yaitu badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Di negara hukum, badan kehakiman atau peradilan ini harus bersifat tidak memihak siapapun dan tidak memihak pihak manapun, serta tidak dipengaruhi oleh apapun dalam melaksanakan fungsi yudisialnya. Jadi dalam memutuskan perkara, badan kehakiman ini harus bersikap terbuka atau bersifat terbuka, kemudian menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran. Karena badan kehakiman ini bukan hanya saja sebagai mulut undang-undang, tetapi badan kehakiman ini juga berperan sebagai mulut keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bukti yuridis keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum dalam arti material dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan welfare state yang berimplikasi atau mempengaruhi terhadap para pelaksana negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif yang didasari dengan kreatif dan inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki nilai esensi, merupakan hukum nasional yang tampil dengan esensi yang pertama akomodatif, artinya menyerap, menampung aspirasi masyarakat, kegiatan masyarakat yang dinamis. Esensi ini menggambarkan fungsi sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Esensi yang kedua, adaptif, artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak akan pernah usang. Adaptif, adaptasi, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman. Kemana arah zaman itu, maka hukum pun menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Esensi yang ketiga, progresif, artinya berorientasi terhadap kemajuan, perspektif masa depan. Progres, mencapai tujuan yang pada akhirnya untuk kemajuan di masa yang akan datang atau di masa depan. Esensi ini menggambarkan kemampuan hukum nasional dalam mempraktikannya
untuk mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatik. Dogmatik itu seperti apa? Dogmatik itu sesuatu hal yang diterima akan kebenaran. Pada intinya, makna negara Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah negara Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum. Dan pelaksanaan produk perundang-undangan dan turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam menegakkan hukum di Indonesia, harus semangat menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ideologi Pancasila bersifat prismatik yang dapat menyeimbangkan antara sipil law dan kemanusiaan. Apabila Pancasila diterapkan secara konsisten, maka negara Indonesia dapat membahagiakan rakyat. Dimanapun negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga negara yang demokratis. Maksud warga negara yang demokratis adalah mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Keberadaan suatu negara hukum menjadi persyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Jadi, negara hukum dan hak asasi manusia ini saling berkesinambungan. Kenapa? Karena negara hukum ini suatu syarat untuk terselenggaranya hak asasi manusia. Kemudian dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar qadari ati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Jadi hak asasi manusia ini keberadaannya sejak kita masih ada di dalam kandungan, dan hak asasi manusia juga merupakan suatu kodrat bagi manusia gitu. Jadi negara wajib melindungi hak asasi manusia, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih.